Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim sekalian, tahukah kita bahwa ada transaksi keuangan yang terlihat biasa tapi justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala? Itulah riba. Di video ini kita akan bahas dengan ringan namun mendalam. Apa itu riba? Mengapa haram? Bagaimana contohnya di sekitar kita dan bagaimana cara meninggalkannya? Mari kita simak. Secara sederhana, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang. Misalnya, si A meminjam uang 10 juta dari si B, tapi harus mengembalikan 12 juta. Tambahan 2 juta ini adalah riba qard. Dan ini termasuk riba yang jelas-jelas diharamkan. Menurut ulama tafsir seperti Al-Qurtubi dan Al-Bahawi, praktek seperti ini disebut sebagai riba jahiliyah, yaitu praktek riba yang sangat marak di masa sebelum Islam datang dan dikecam keras oleh Al-Quran. Riba bukan sekedar tidak baik, tapi diharamkan secara tegas dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kalian beruntung. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik adalah melunasi hutangnya. Bagaimana praktek riba di sekitar kita? Banyak orang yang sadar sedang terjebak riba seperti 1. Pinjam berbunga di bank konvensional. Pinjam 10 juta, maka kembalikan 12 juta. Yang kedua, leasing kendaraan konvensional. Ambil motor harga 20 juta, harus mengembalikan 25 juta. Yang ketiga, deposito di bank konvensional. Uang disimpan tapi dijanjikan keuntungan tertentu. Ini pun riba, karena keuntungannya diperjanjikan dari utang. Sebaliknya, jual beli secara cicilan dengan harga berbeda antara tunai dan kredit bukan termasuk riba. Karena itu termasuk akad jual beli dengan harga dengan margin, bukan utang piutang. Lalu bagaimana kita menghindari riba? Yang pertama, pahami transaksinya. Jika ada kelebihan dalam utang piutang yang dipersyaratkan, itu riba. Tapi kalau kelebihan itu murni, inisiatif tanpa perjanjian, itu bukan riba, itu hadiah. Yang kedua, gunakan lembaga keuangan syariah. Gunakan bank syariah, koperasi syariah, dan sistem pembiayaan yang menggunakan akad halal seperti murabahah atau jual beli, musyarakah atau ijarah. Yang ketiga, biasakan hidup sederhana dan hindari gaya hidup konsumtif yang memaksa kita berutang berbunga. Yang keempat, belajar ilmu muamalah. Jangan sampai transaksi kita setiap hari justru mendatangkan dosa besar yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Sahabat semua, riba itu dosa besar dan dampaknya merusak keberkahan hidup Yuk kita perangi riba mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Sebarkan video ini dan mari sama-sama kita bangun budaya
bermuamalah dan bersih, halal dan penuh keberkahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.